Halo teman-teman semuanya. Di era media sosial seperti sekarang ini, hampir semua informasi bisa kita dapetin dari media sosial. Saat ada isu nasional atau demonstrasi, lini masa kita akan langsung dipenuhi oleh berbagai opini, video, ataupun tagar yang menjadi trending. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apakah opini tersebut benar-benar dari masyarakat atau justru ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat opini tersebut melalui akun-akun buzzer? Hari ini kami akan mengangkat isu tersebut melalui sudut pandang etika komunikasi dan juga akan meminta beberapa pendapat narasumber mengenai penggunaan buzzer dalam isu nasional. Oke teman-teman, jadi kami bersama salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Oke, jadi di sini Kak ada poster terkait aksi buzzer akhir-akhir ini pada demonstrasi kemarin. Ini bisa Kakak baca dulu, ada fakta pentingnya, terus ada kenapa sih isu ini penting untuk masyarakat. Oke, aku udah baca dan ini emang penting banget sih, apalagi akhir-akhir ini kayak lagi rame banget tentang demo-demo dan buzzer-buzzer ini ya. Menurut aku ya, aksi demo itu kan sama dengan kita menyuarakan aspirasi kita, apalagi gak cuma kita tapi masyarakat juga ya. Cuman kan kadang ada beberapa hal yang terjadi saat demo itu, apalagi kayak ada yang sampai terluka atau bahkan mungkin ditangkap polisi atau gimana gitu ya. Nah menurut aku sebenarnya aksi kayak gitu emang baik untuk dilakukan, cuma lebih baik lagi kalau misalnya dari kitanya dan dari pihak seberangnya itu sama-sama menjaga situasi gitu supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau menurut aku itu tergantung gimana orang itu menyerap informasi itu sih. Kayak ada yang orang yang emang langsung nangkep setelah dikasih tahu informasi, ada yang mencari-cari dulu gitu kan. Dan menurut aku itu lumayan berpengaruh bagi orang-orang yang mereka tuh bukan tipikal orang yang mencari kebenaran dari informasi tersebut dulu gitu. Sebenarnya simpelnya ya kita harus ngulik-ngulik dulu yang dikasih informasi yang kita dapat ini tuh benar atau enggak gitu. Jadi kayak jangan langsung oh dia ini nih katanya nggak kayak gini dan kita langsung percaya, itu jangan sih. Menurut aku kayak kita harus tetap cari kebenarannya dari si informasi tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak udah mau kami wawancarain terkait buzzer di Indonesia saat ini. Halo teman-teman, di sini kami bersama dua narasumber kami yang akan kami wawancarai. Sebelumnya ini kami sudah membuat poster tentang buzzer, boleh dibaca dulu. Oke, kalau dari saya sendiri sih terkait demonstrasi pada akhir-akhir ini ya, itu cukup bila memang ada goalsnya, bila memang ada esensi yang oke, yang memang diangkat, itu bagus banget. Bahkan beberapa poin esensinya itu bagus-bagus banget. Diantaranya kan BBM yang tidak lagi disubsidi, dan juga ada beberapa aparatur sipil itu masuk ke dalam kabinet, itu kan perlu kita suarakan. Jadi bila memang goalsnya untuk memajukan negeri ini ya apa boleh buat gitu, boleh-boleh aja, nggak masalah, hak suara kita. Kalau dalam bermedia sosial kita harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Nah maka dari itu bagaimana cara kita menanggapi adalah kita harus melihat tujuan dari demonstrasinya apa, tujuan dari demonya apa. Kalau misalnya seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi dan sudah kita bilang di awal tadi, kalau misalnya goalsnya itu ada tujuan yang pasti dan buat negeri, memajukan negeri ini, nah kita harus melihat di media sosial bagaimana caranya kita, misalnya kita nggak ikut demo, nah tapi kita pengennya ikut demo tapi menggunakan media sosial. Nah berarti kita harus menyuarakan yang dimana itu tujuan kita awalnya untuk negeri ini, seperti itu. Satu pesan ya? Iya, satu pesan. Satu pesan, media sosial itu dunia maya, bukan dunia realita. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak yang sudah membantu kami dalam mewawancarai untuk tugas hari ini. Terima kasih banyak ya Kak sebelumnya.
Dari hasil wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keberadaan buzzer di media sosial. Namun, sebagian besar sepakat bahwa informasi yang beredar tidak seharusnya digunakan untuk menggiring opini secara tidak jujur atau menyesatkan. Karena komunikasi publik yang baik itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi dengan cepat, tapi juga memastikan informasi yang beredar itu akurat, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai masyarakat digital, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung mempercayai informasi yang viral. Biasakan untuk memeriksa sumber dan membaca berbagai sudut pandang. Lalu, jangan mudah untuk langsung menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Karena demokrasi membutuhkan masyarakat yang berpikir kritis dan cerdas, bukan hanya masyarakat yang gampang untuk tergiring oleh opini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pendapat dan juga jawaban terhadap isu buzzer pada demo akhir-akhir ini. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa etika komunikasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, kritis, Dan bertanggung jawab.